Di sini terlihat Yue menerima paket. Saat dia buka isinya adalah case HP. Dia kepikiran ini pasti dari Yubing. Dia pun sangat senang. Dia dengan cepat mencari keberadaan Yubing. Kebetulan hanya ada Sucia. Sucia kaget Yue tiba-tiba masuk ruangan saat dia mau ganti pakaian. Sucia melihat Yue menggunakan case itu. Yue berkata dia menyukai case ini. Dia merasa pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk membuatnya. Yue rupanya pikir kalau ini dari Yubing. Dia pun minta Sucia ucapkan terima kasih dengan Yubing. Ya, kesian sekali ya si Sucia. Padahal dia loh yang kasih. Tapi dia tak mau mempermasalahkannya. Yang penting Yue menyukai case itu. Tang Xue terlihat tidak sabar mau pergi ke acara pidato. Tapi saat dia buru-buru mau caw, dia malah ditahan oleh dosen. Dosen itu minta Tang Xue ke ruangannya. Karena Tang Xue sudah banyak kali telat di kelasnya, Tang Xue pun bingung gimana dia menghindari ini. Sedangkan acara sudah mau dimulai. Acara pidato Wu Dajing terlihat Yue datang ke acara itu. Yuyan pun terlihat menghadirinya. Tidak hanya itu saja, Yubing juga datang loh. Yue pun memperhatikan kehadirannya Yubing. Saat acara hampir dimulai, Yubing dan Yuyan duduk bersampingan. Keduanya memang tak bisa akur. Mereka berdua terusan berdebat. Dan orang lain mulai merasa terganggu. Yuyan pun tak tahan, dia menarik Yubing. Dia merasa Yubing sengaja mau mengganggu dia dan Tang Xue. Tang Xue yang sudah telat masih terkejar untuk mendengar pidato Wu Dajing. Dia pun dengan cepat duduk di kursi penonton. Tapi di sini Yuyan tiba-tiba berkata pada Yubing kalau dia menyukai Tang Xue. Tapi dia sudah dengan tegas berkata maksud dia mendekati Tang Xue. Yubing pun mendekati Yuyan. Tapi karena itu hanya spanduk itu pun tumbang dan membuat keduanya jadi terlihat seperti lagi ciuman. Penonton mulai heboh. Karena ini Tang Xue tak tahan untuk mentertawakan keduanya. Yubing marah sama Tang Xue yang datang terlambat. Tapi Tang Xue merasa semua ini adalah salah Yubing. Karena makanya dia ditahan sama dosennya dan hampir tidak bisa ikut ujian. Dia juga memarahi Yubing yang menggertak Yuyan. Dia minta Yubing minta maaf. Yubing awalnya tak mau. Tapi karena melihat Tang Xue memegang tangan Yuyan, dia menarik Yuyan dan mengucapkan permintaan maafnya. Wu Dajing pun muncul. Dia menyapa Tang Xue. Tang Xue memperkenalkan Yubing dan Yuyan pada Wu Dajing. Wu Dajing menyapa mereka. Yubing pun minta maaf soal mengganggu pidatonya Wu Dajing. Wu Dajing ajak Tang Xue pergi makan dan ngobrol bersama. Tang Xue tentu saja setuju. Dia memperingatkan Yubing. Yuyan masih penasaran soal perasaan Yubing. Yubing tak peduli perasaannya dengan Tang Xue gimana. Yang pastinya dia tahu Yuyan hanya dianggap sebagai anak-anak di mata Tang Xue. Yuyan tak akan menyerah. Dia akan melakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan Tang Xue. Tang Xue melakukan reuni dengan seniornya. Dia merasa senang karena selama ini dia pernah dirawat oleh Wu Dajing. Dia juga menceritakan jurusannya. Dia juga berkata kalau dia akan menekuni bidang skate jarak pendek dengan serius. Wu Dajing senang mendengar berita itu. Dia tahu Tang Xue bukanlah orang yang mudah menyerah. Keduanya pun terlihat bertanding makan jagung. Tang Xue pun memenangkannya. Semangat Tang Xue begitu membara. Karena Wu Dajing kalah, Wu Dajing harus membayar tagihan itu. Di sisi lain, Yuyan terus teringat dengan kata-kata Yubing. Ibunya pun menelponnya. Membahas soal latihan dan latihan lagi. Dia juga menyinggung soal Yuyan yang masih kecil. Dia pun mematikan ponselnya. Dia benar-benar ke-trigger dengan omongannya Yubing. Sedangkan Yubing juga terus teringat dengan ucapan Yuyan yang bertekad mengejar Tang Xue. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga khawatir Yuyan berhasil merebut hati Tang Xue loh. Yubing terlihat uring-uringan dan latihan gimana cara memberitahukan pada Tang Xue kalau dia akan pergi masuk ke tim U20. Setelah dia menemukan kata-kata yang tepat, dia mau pergi menemui Tang Xue. Tang Xue terlihat sedang berlatih keras. Tapi Tang Xue belum bisa menyeimbangkan tubuhnya dan skor dia masih sangat lambat. Yuyan datang melihat Tang Xue latihan. Dia pun ingin membantu Tang Xue latihan. Dia minta Tang Xue mengikuti kata-katanya. Dia pun memberikan beberapa kata-katanya. Dia minta Tang Xue untuk merilekskan tubuhnya. Mendengar arahan Yuyan, Tang Xue bisa lebih santai dan menikmati permainannya. Yuyan mulai terlarut dalam suasana. Dia terus mendekatkan diri. Dia juga terlihat mau mencium Tang Xue. Tapi segera dihalangi oleh Yubing.
Yubing berkata kalau pelatih Jin mencarinya. 信不信我咬你啊？ Tang Xue pun menghampiri Yubing. Yubing tanya apakah Tang Xue sudah selesai latihan. Bagi Tang Xue, Yuyen barusan mengajarinya trik. Jadi dia masih mau melanjutkan latihannya sebentar lagi. Yubing mulai risih. Tang Xue terus-terusan mengucapkan nama Yuyen. Emang kamu menyukainya? Yubing berkata kalau dia akan ke Harbin untuk ikut tim China. Tang Xue memuji Yubing. Dia akan menonton pertandingan Yubing dan akan mengantar Yubing besok. Dia minta Tang Xue fokus pada latihan dan jangan berpikiran untuk berpacaran atau yang lainnya. Karena ini adalah aturan dari pelatih Chu. Saat Yubing mau menghampiri Tang Xue, dia terpeleset. Hal ini membuat Tang Xue ikutan terjatuh dan tak sengaja keduanya ciuman dong. Gosip kampus pernah mengatakan kalau kedua pasangan ciuman di jam 9 di ruangan skate akan menjadi cinta sejati selamanya. Keduanya sama-sama kaget. Tang Xue merasa dia telah dirugikan. Yubing juga sedih. Tang Xue kesal banget dan terus menghapus bibirnya. Dia bertemu dengan Yuyen. Dia pun sudah tak mau latihan lagi. Yuyen aneh dengan Tang Xue. Keduanya terus kepikiran kejadian tadi. Sampai-sampai ke bawah mimpi loh. Pagi hari Yubing juga terlihat menggenggam tangan Sucia. Sucia membangunkan Yubing. Dia mengajak Yubing yang terus menggenggam tangannya. Mang Huan juga membangunkan Tang Xue. Tang Xue mendapatkan panggilan dari Yubing. Dia pura-pura kayak baru bangun gitu deh. Wah. Maklum agak canggung karena kejadian kemarin. Yubing tanya Tang Xue, kamu kurang tidur karena masalah kemarin ya? Tang Xue dengan cepat menepis. Yubing tanya lagi, apakah kamu jadi antar aku? Yubing diantar beberapa sohibnya. Tang Xue pun terlihat muncul. Yue mulai cemburu lagi deh. Tang Xue memberikan sarapan pada Yubing. Dia juga memberikan beberapa pesan. Keduanya terlihat begitu agak gagap ketika berbicara. Mereka salfok sama bibir masing-masing. Yubing sekali lagi memperingatkan Tang Xue untuk tak berkencan dan lain-lain. Yubing pun bersiap untuk pergi karena keberangkatan sudah hampir sampai. Ketika dalam mobil, orang yang terus diperhatikan Yubing adalah Tang Xue loh. Di sisi lain, Meng Huan dan Zhen Yu ikut kompetisi desain kreatif. Mereka pun melakukan presentasi. Hasil presentasi mereka pun membawa mereka mendapatkan juara kedua. Meng Huan agak sedikit kecewa, tapi dia mendengar suara kucing liar yang dibuang oleh orang. Karena melihat kucing ini, dia kepikiran sebuah ide untuk membuat rumah untuk para binatang yang terlantar. Mereka pun menggunakan uang yang mereka dapatkan dari kompetisi itu. Zhen Yu begitu bekerja keras membangun rumah penampungan binatang itu. Semua demi Meng Huan loh. Yubing pun telah tiba di tempat pelatihan. Dia melihat seorang pria memiliki aura begitu strong. Pria itu adalah Song Anji. Mereka melakukan pengukuran tubuh dan berat badan. Song Anji terus memperhatikan Yubing. Yubing terasa begitu asing di sana. Orang-orang juga terlihat menggosipkan dirinya. Dia tak mengenal siapapun. Pelatih Huang pun datang. Dia minta mereka masing-masing memperkenalkan diri. Tapi setelah mereka selesai memperkenalkan diri, mereka malah kena hukuman. Mereka pun berlatih berkeliling sesuai permintaan pelatih. Setelah selesai berlari, pelatih menjelaskan alasan mereka dihukum. Pelatih membagi dua tim untuk menentukan siapa yang akan menjadi kapten tim. Tim Yubing melawan tim Song Anji. Yubing bermain semaksimal mungkin. Seperti biasa, dia selalu bisa mencetak skor. Tapi dia terlihat tak mau bekerja sama dengan teman-teman setimnya. Tim Yubing berhasil memenangkan pertandingan persahabatan ini. Tapi sayangnya yang terpilih jadi kapten justru Song Anji. Hal ini membuat Yubing kecewa. Pelatih pun memberikan hasil penilaiannya. Yubing memperhatikan hasil penilaian itu. Karena hasil ini dia jadi agak sedikit galau. Pelatih Shu pun menelponnya. Yubing terdengar tak begitu semangat. Di sisi lain, pelatih Jin masih terus berusaha menggoda pelatih Chu. Saat pelatih Shu datang, dia terlihat tak bersemangat. Kebetulan manajer Ma datang berkata ada hal yang penting yang mau dia bahas bersama pelatih Jin. Manajer Ma memberitahukan soal Yuyen. Setelah dia sudah jabarkan semuanya, pelatih Jin kaget.
Hal penting yang mau kamu sampaikan hanya ini saja. 没了。 Cuma seuprit saja. Pelatih Shu terlihat menghampiri pelatih Shu. Dia tahu pelatih Shu lagi ada beban pikiran. Pelatih Shu mulai menceritakan kegundahan hatinya karena dia merasa gagal mendidik Yubing. Makanya dia jadi down juga setelah mendengar kabar Yubing. Pelatih Shu memberikan beberapa masukan. Mendengar ucapan pelatih Shu, pelatih Jin sedikit lebih lega dan sudah tidak begitu galau lagi. Selanjutnya terlihat Yuyan menunggu Tang Xue. 对了，明天是周末，你有什么安排吗？ Dia mau ajak Tang Xue pergi menonton bioskop. Tang Xue setuju dong untuk menemani Yuyan. Saat di bioskop, Tang Xue malah asik tidur. Yuyan terus memperhatikan Tang Xue. Pas Tang Xue terbangun, dia melihat adegan ciuman. Dia pun teringat kejadian dia dan Yubing. Film pun telah selesai. Yuyan pergi melihat mesin capit. Tang Xue berinisiatif mau ambilkan Yuyan boneka di mesin capit itu, tapi dia gagal terus. Dia sampai kesal banget karena nggak dapat-dapat. 扔了，我跟你讲，绝对被他们调过，就是骗人。 Yuyan pun ingin mencobanya. Di sisi lain, Yubing terlihat tak begitu semangat latihan. Saat Song Anji memberikan arahan, pikiran dia tak tahu kemana-mana. Dia terus teringat sama ucapan Tang Xue dan teman-teman lainnya yang berharap dia bisa tampil maksimal. 边边多进几个球，给咱兄弟长点脸。 Dia tak mau mengecewakan mereka. Yuyan dan Tang Xue kembali. Mereka mendapatkan banyak sekali boneka dari mesin capit. Yubing yang galau mau dengar suara Tang Xue, tapi dia malah kecewa karena tahu Tang Xue lagi sama Yuyan. 依然，你帮我拿下。 Dia mengakhiri panggilannya. Yuyan juga kecewa karena Tang Xue terus berkomunikasi dengan Yubing. Tang Xue yang tak peka justru slow eye. Dia masuk ke asrama dengan membawa banyak sekali boneka. Meng Huan mengejek kedekatan Tang Xue dan Yuyan. Tang Xue merasa dia hanya menemani Yuyan melewati hari-hari yang tak pernah dia nikmati di masa kecil. Tang Xue hanya anggap Yuyan sebagai adik laki-laki saja. Liu Ying sang filsafat muncul. 少看书。 Tang Xue membalas kata-kata Liu Ying dengan syair juga. Mang Huan dan Liu Ying menyukai boneka yang sama. Keduanya mulai rebutan deh. 我就喜欢这个。你 Pelatih Jin menghampiri Yuyan. Dia tanya soal hubungan Yuyan dan Tang Xue. Pelatih Jin minta Yuyan fokus pada pelatihannya saja dan jangan fokus yang lainnya. Sedangkan di sini Mang Huan takjub dengan hasil kerja keras Chen Yu yang begitu effort membangun rumah penampungan hewan. Dia pun sedih ketika melihat tangan Chen Yu terluka. Sepertinya Mang Huan sudah mulai jatuh hati loh sama Chen Yu. Saat keduanya nongki di kafe, mereka membahas soal Tang Xue. Mana Mang Huan mau comblangin Yuyan dengan Tang Xue? Berbeda dengan Chen Yu yang lebih setuju Tang Xue bersama Yubing. 就赌这个唐雪到最后他是喜欢预言还是 Kalau 喜欢？ Tang Xue jadian dengan salah satu pilihan mereka, mereka akan memenuhi keinginan satu sama lain. Sampai-sampai buat surat perjanjian loh. Mang Huan beraksi. Dia mengirim pesan pada Yuyan. Chen Yu juga tak mau kalah. Dia pun kirim pesan pada Yubing. Yuyan menghampiri Tang Xue dan mau ajak Tang Xue makan. Tapi Tang Xue merasa dia tak sempat pergi makan malam karena harus terus latihan. Karena Yuyan berkata dia mau membawakan makanan, alhasil Tang Xue berinisiatif ajak Yuyan makan di tempat yang ada TV-nya saja. Ketika keduanya masuk ke sebuah restoran, dia melihat pemilik resto asik nonton drama Abu Cinta. Dia minta dipindahkan ke saluran olahraga. Pemiliknya nggak mau dong. 从未。 Tapi karena Tang Xue juga penggemar drama Abu Cinta, pemiliknya pun mulai mau bekerja sama. Dia pun berhasil membujuk pemilik restoran itu. 不行，什么比赛啊，这么重要？ Yubing kirim pesan pada Tang Xue. Dia langsung mendapatkan balasan. Tang Xue pun memberikan semangat. Yuyan tanya apakah Yubing ada main. Tang Xue dengan gampang langsung tahu di mana Yubing berada. Yuyan aneh, bukankah semua pemain memiliki postur yang hampir sama? Kok kamu bisa melihat Yubing? 自带狗头。 Pertandingan China-Korea pun dimulai. Semua sudah standby pada layar masing-masing. Awalnya permainan dipimpin oleh tim China, tapi Korea berhasil membalasnya. Skor pun dimenangkan oleh Korea. Detik-detik terakhir Yubing membawa bola menghampiri ke gawang. Dia teringat dia bisa membuat gol kemenangan. 传球啊！ Jadi dia tidak menghiraukan partnernya. Semua mulai tegang dan berharap Yubing mengoper bola itu. Dia tak ada melakukan kerjasama dengan timnya. Dan akhirnya, bola itu gagal masuk ke dalam gawang. Akhirnya tim China harus mengalami kekalahan.
Yubing juga tak menduga dia akan gagal. Semua penonton kecewa dengan keputusan Yubing, terutama pelatih Shu. Yubing pun digunjing oleh teman-teman setimnya. Song Anji menghampirinya. Dia rasa kekalahan tim itu adalah permasalahan mereka semua. 那就是你的问题，冰神。 Tang Xue kecewa juga. Yuyan merasa Tang Xue begitu peduli dengan Yubing. Yubing terlihat duduk melamun. Dia seperti menunggu panggilan seseorang. Yue menelponnya dan memberikan semangat padanya. Suci juga menelponnya, tapi hal itu tak membuat hati Yubing tenang sama sekali. Tang Xue mau kirim pesan, tapi terus-terusan pesan itu dihapus dan tak jadi dikirim olehnya. Akhirnya dia memilih menelpon orang rumahnya. Dia pun menggunakan nada manja pada ibunya. Dia meminta ibunya untuk mengirim album foto masa kecilnya. 拜托母亲大人。 Selanjutnya tim China masih melakukan pelatihan. Latihannya kali ini adalah melakukan olahraga berpasangan. Semua tak ada yang mau berpasangan dengan Yubing. Alhasil Yubing hanya bisa berpasangan dengan Song Anji saja. Peresmian tempat penampungan hewan Menghuan dan Zhenyu dibuka. Menghuan lihat Tang Xue asik gosok anjing kecil. Dia pun mulai mengingatkan Tang Xue soal mata kuliah dosen killer mereka. Tang Xue merasa dia mau fokus pada skate jarak pendeknya. 作业呀，听讲呀，签到啊。 Jadi sisanya dia serahkan pada Menghuan semua. Menghuan benar-benar tak sanggup dan rasanya pengen ganti teman saja. 我杀人了！加油！ Menghuan berkata kalau ada paket Tang Xue yang tiba. Ketika Tang Xue membuka album fotonya, dia pun menemukan foto yang dia cari-cari. Yubing pun terlihat dipanggil oleh pelatih. Dia diminta menjabarkan hasil introspeksi dirinya. Dia mengakui kesalahannya, tapi dia akan berjuang lebih baik lagi. Menurut pelatih, ini bukan masalah dari skillmu, tapi masalah di kerjasama timmu. Yubing merasa teman timnya tidak mengenal dia dengan baik. Dia tak mengoper bola, itu memang kesalahannya. Tapi dia juga tidak yakin orang bisa mencetak gol seperti dirinya. Nah, ini masalahnya. Pelatih berkata kamu bukan main pingpong yang mengandalkan kekuatan individu. Orang tidak bisa diubah oleh orang lain. Hanya diri sendirilah yang bisa mengubah dirimu sendiri. Dia minta Yubing memikirkan baik-baik ucapannya. Yubing mendapatkan kunjungan dari pelatih Shu. Pelatih Shu jauh-jauh datang untuk memberikan penjelasan soal pemain-pemain tim muda China. 你是不是又熬夜了？它可以从左边、右边一直卡。 Yubing pun dengan seksama mendengarkan ucapan pelatihnya yang sudah datang jauh-jauh ini. Pelatih sudah selesai memberikan arahan. Dia juga menyerahkan titipan Yue dan Tang Xue. Yubing membuka pemberian Yue. Yue memberikan boneka mini. Di dalam juga ada pesan untuk menyemangati dirinya. Sedangkan Tang Xue memberikan foto masa kecil mereka. Yubing mulai teringat masa lalu dari foto ini, di mana dulu mereka berdua diberikan tugas untuk bekerja sama ikut kompetisi. 自己做。 Yubing terlihat sekali tidak mau bekerja bareng dengan Tang Xue. Dia juga sempat protes dengan gurunya. Saat keduanya memikirkan ide, Tang Xue terus mau kasih masukan, tapi terus tak diterima oleh Yubing. Yubing malah meremehkannya. 同学， Yubing mulai melukis di dinding kelas. Tang Xue merasa lukisan Yubing tak menarik sama sekali. Yubing akhirnya buntu. Mau tak mau dia harus mendengarkan ide dari Tang Xue. Tang Xue mengeluarkan beberapa sampah. Yubing merasa itu tak meyakinkan. 才能一鸣惊人。 Tapi ketika penilaian dilakukan, sang juri sangat takjub dengan hasil karya keduanya. Yubing pun mulai menjelaskan hasil karya mereka. Dia juga mengingat ucapan Tang Xue. 才能一鸣惊人，这是 Karena hal ini keduanya berhasil memenangkan kompetisi itu. Yubing pun menghubungi Tang Xue. 我明白你的意思了。 Dia berkata sudah paham maksud dari pesan Tang Xue. Yubing bercerita padahal dia melakukan apa yang sesuai pesan Tang Xue sebelum dia kemari. Tang Xue kesal Yubing salah tangkap maksudnya. Dia pun memarahi Yubing. Yubing sudah mendapatkan ocehan dari Tang Xue, dia sudah semakin ada semangat. 可是你说的话，我都当真了。 Dia tanya juga soal gambar anjing di pesan itu. 如果你再想不清楚的话，我就打爆你的。 Yubing juga bertanya perkembangan Tang Xue. Tang Xue bercerita kalau dia dipuji oleh pelatih Chu karena memiliki peningkatan yang cukup baik. Tang Xue tahu di Harbin lagi turun salju. Dia pun mau melihatnya. Yubing pun mengalihkannya menggunakan video call. Yubing merasakan kedinginan yang sangat luar biasa. Tapi 傻呀你！你隔着屏幕。 demi Tang Xue dia rela kedinginan.
Saat dia mau mengungkapkan sesuatu, ponselnya mati, deng. Tang Xue kembali ke kamar. Dia mau cari tahu bagaimana cara cepat mendapatkan nilai tambahan. Di sisi lain, Yubing masuk ke ruangan. Dia melihat ada Song Anji. Dia pun membuat pengakuan dan mengakui kesalahannya. Melihat Yubing sudah berhasil introspeksi diri, Song Anji memberikan minuman alkohol. Song Anji menceritakan pengalamannya. Dia juga berharap mereka bisa bekerja sama dan percaya sesama tim. Yubing pun sudah paham maksud dari kaptennya, tapi dia berkata dia tak akan meminumnya sebelum mereka jadi satu tim nasional. Selanjutnya terlihat Meng Huan dan Tang Xue ikut ujian tangkap babi untuk divaksin. Tapi Tang Xue sangat kesulitan. Berbeda dengan Meng Huan yang lumayan pandai melakukannya. Saat Tang Xue berhasil menangkapnya, dia malah berteriak minta tolong. Dan alhasil dia salah suntik, cuy. Oh my god, Meng Huan jadi korban. Tang Xue kembali dengan penuh memar. Meng Huan mengejeknya. Tang Xue mau cari cara lain buat tambahan nilai ini. Meng Huan kepikiran ide untuk ikut kompetisi nyanyi saja. Tang Xue merasa itu juga ide yang bagus. Dia merasa orang-orang tak pernah berkata suaranya jelek. Dia dengan pede bernyanyi di depan Meng Huan. Meng Huan sangat syok. Dia merasa mereka membutuhkan ide yang lain saja deh. Tang Xue sudah fix mau ikut kompetisi nyanyi. Sisi lain, Yubing sudah bersiap untuk pertandingan babak berikutnya. Saat pertandingan dimulai, Yubing bermain dengan sangat bagus. Bahkan dia sudah bisa menyeimbangkan timnya. Dia juga sudah tidak egois. Dia dengan percaya mengoper bola itu pada rekannya. Karena ini mereka berhasil memenangkan pertandingan ini. Tim China langsung bersorak. Supporter juga ikut senang. Tim China berhasil keluar sebagai pemenang. Yubing juga dianggap sebagai pahlawan atas kemenangan ini. Yubing pun berjalan kembali. Teman-teman timnya mengejarnya. Mereka memuji permainan Yubing. Orang tiba-tiba muncul. Karena hal ini, Yubing diejek oleh teman-teman timnya. Yubing pun menarik Chouran untuk pergi berbicara berdua. Chouran memberikan selamat dan ingin menyerahkan buket bunga itu. Yubing merasa tak nyaman menerima bunga itu di depan orang-orang lain. Dia meminta Chouran untuk membawanya kembali. Chouran juga minta foto bareng dengan Yubing sebagai kenang-kenangan. Chouran pun ajak Yubing makan bareng. Yubing berkata dia ada janji dengan teman-temannya. Chouran juga mengisyaratkan mau diantar Yubing kembali. Jika tak mengganggumu lah. Bagi Yubing itu sangat mengganggu. Dia minta Chouran kembali sendiri. Chouran pun dengan sengaja memposting foto mereka berdua di sosial media. Hal ini terlihat oleh Bian Cheng. Cheng rupanya tahu alasan Chouran mau membantunya. Karena hal ini dia memikirkan ide untuk membuat reuni kecil-kecilan dengan teman SMA-nya. Meng Huan dan lain-lain juga melihat foto itu, di mana Yubing dan Chouran digosipkan pacaran. Orang-orang pun memberikan komentar setuju atas kedekatan mereka. Tang Xue pun memberikan komentar dengan ketus. Dia sebenarnya juga nggak gimana gitu dengan gosip yang tersebar. Yubing menghampiri pelatih dan mau berpamitan. Dia berterima kasih atas bimbingan pelatih selama ini. Pelatih berharap tahun depan mereka akan bertemu lagi. Yubing juga berbicara dengan Song Anji. Song Anji masih mengejek Yubing yang dihampiri oleh wanita. Yubing berkata itu bukan pacarku. Anji aneh, bukankah wanita itu sangat cantik, anggun, dan lain-lain? Apakah ada yang lebih baik dari wanita itu? Yubing mulai teringat dengan Tang Xue. Dia pun berkata ada yang lebih. Selanjutnya terlihat Tang Xue yang begitu kelaparan. Chen Yu ngeluh soal Tang Xue yang tak ada waktu buat mereka. Tang Xue berkata dia sibuk latihan. Tang Xue buru-buru mau caw. Rupanya teman-teman dia juga sudah punya plan lain. Dan Tang Xue aneh kok mereka punya rumah untuk pulang. Dia merasa bukan dia yang meninggalkan teman-temannya, justru kebalikannya.
Tang Xue bersemangat untuk mendapatkan nilai lebih, dia pun terus berlatih nyanyi. Meng Huan dan Liu Ying merasa stres mendengar nyanyian Tang Xue yang begitu tak enak didengar di telinga mereka. Saat mereka mau kembali ke asrama, mereka kembali mendengar nyanyian Tang Xue. 这是对灵魂的戏。 Karena hal itu mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan saja. Meng Huan kirim pesan pada Yuyen dan minta Yuyen untuk membantu Tang Xue memenangkan kompetisi nyanyi ini. Yuyen pun pergi menemui Tang Xue. Tang Xue tentu saja senang karena Yuyen mau membantunya. Dia pun ajak Yuyen diskusikan konsepnya. Yubing pergi ke sebuah toko perhiasan. Dia berniat membelikan Tang Xue hadiah. Dia membeli kalung lambang butiran salju. Dia juga menerima pesan dari Chen Yu. Chen Yu berkata Tang Xue ikut kompetisi nyanyi dan Yuyen jadi pasangannya. Dia menyarankan Yubing harus ikut bergabung. 哎，你看小样，你看被贴上。我跟你说，他俩什么事儿也没有。 Ketika Yubing sampai, dia disambut sama sohibnya. Yubing mengeluarkan hadiah yang diberikan Yue. Sucia mulai cembokur deh. Tapi Yue melihat sesuatu jatuh dari tas Yubing. Dia mengira itu adalah balasan hadiah dari Yubing untuknya. Sucia membukanya. Dia kira ini untuk dirinya. Tapi karena ini kalung untuk wanita, Sucia kira ini untuk Yue. 像是送给兄弟的吗？ Sucia dan Yue kesal karena mereka sebagai sohib tak dapat hadiah sama sekali. Yubing sudah menyiapkan untuk mereka berdua dong. 给你们准备了呀，这一箱宝搬上车。 Ketika sampai di asrama, Yubing mendapatkan informasi posisi Tang Xue. Yubing berniat langsung pergi. Sucia tanya Yubing mau kemana. Yubing berkata dia ada hal yang mau dibicarakan dengan Tang Xue. 在你心里越来越重要喽。 Yubing menemui Tang Xue. Tang Xue kaget Yubing sudah kembali. 什么时候回的？ 我给你发微信了。 Yubing nanya Yuyen, emang kamu sudah tahu suaranya? Langsung berani bantu dia. Yuyen berkata, karena sudah mendengar suaranya, makanya aku putuskan untuk menari saja. Meng Huan terus mendorong Yubing untuk pergi, tapi Chen Yu juga tak biarkan Yubing pergi. Kedua orang ini memang sengaja menjalankan misi masing-masing. Akhirnya Chen Yu memikirkan ide cemerlang. Kolaborasi mereka bertiga akan meledak. Apalagi mereka juga terkenal di bidang mereka masing-masing. Meng Huan aneh, emang Yubing bisa main alat musik apa? 会一点吧，钢琴十级。 Mendengar itu, Tang Xue yang memang sudah mengenal Yubing dari kecil. Dia sangat tahu kehebatan bermain pianonya Yubing. 因为我在哈尔滨的时候，你也帮过我。 Dari sini Tang Xue secara resmi mengumumkan kalau tim mereka sudah fix terbentuk. 真行啊！ Selanjutnya terlihat Xiaoran menghampiri si Xiaopang. Dia mau minta Xiaopang kabarin Yubing untuk jadi partnernya di kompetisi nanti. 已经答应帮唐雪做助演了，节目都 Dia pun menawarkan dirinya untuk membantu Xiaoran. Xiaoran tentu saja dengan cepat menolak tawaran si Pang. Liu Ying selalu jadi saksi penolakan Xiaoran pada si Pang. Si Pang malah terus-terusan menghina Liu Ying. 你的女神明明嫌弃你， 让我跳舞。你这个颜值啊，我是要收 Di 费。 sisi lain, tiga sohib Tang Xue melakukan analisis, di mana mereka mencari tahu kemungkinan Tang Xue akan memenangkan kompetisi ini. Namun bagi mereka, saingan begitu kuat. Karena Xiaoran memutuskan untuk membawa tim hip-hop terkenal di kampus mereka. Tang Xue mengintip latihan Xiaoran. Xiaoran pun menghampirinya. 是不是也要参加歌唱比赛啊？啊， Tang Xue tak mau kalah. Dia juga memamerkan kalau Yuyen dan Yubing akan membantunya. Xiaoran pun berusaha sok tenang dan santai. Tang Xue masih terus memprovokasi Xiaoran. 一起组成冰与雪的组合。他 Dia 刚进 juga minta Xiaoran kembali buat latihan. Xiaoran kesal banget setelah mendengar omongan Tang Xue. Di sisi lain, tim Tang Xue latihan. Permainan Yubing dan tarian Yuyen sangatlah bagus. Tapi masalah besarnya adalah di suara Tang Xue. Yubing tak tahan mendengar suara Tang Xue. Dia pun mengeluarkan kata-kata sindiran. 听闻过的，我的呢？被哈士奇啃。 Tang Xue kesal. Dia minta pendapat Yuyen. Yuyen tak berani mengatakan sejujurnya. Dia pun memberikan isyarat yang tidak menyakitkan hati Tang Xue. 我没李宇冰， Yubing pun minta latihan dilanjutkan. Tapi ketika Yubing melihat interaksi Yuyen dan Tang Xue,
Dia pun cemburu dan dia sengaja salah-salahkan main pianonya. 跑调啊！ Tang Xue mulai protes. Keduanya pun saling adu mulut dan malah sama-sama ingin jadi pemain piano saja. 要不你也假唱？可以呀、Yuyan terlalu menganggap serius omongan Tang Xue dan Yubing. Tang Xue begitu lembut bicara sama Yuyan. Yubing makin dan makin cemburu saja. 你平时跟你开玩笑的吗？真是。 Dia minta latihan ini segera dilanjutkan kembali. Hari H kompetisi, dua pria ini kagum melihat Tang Xue begitu cantik. Yuyan langsung memuji Tang Xue, berbeda dengan Yubing yang hanya tertegun. 看傻了。 Yubing merasa Tang Xue tak berubah sama sekali. Kursi penonton sudah mulai semakin penuh. Liu Ying dan Si Pang memang tak pernah akur. Ada aja yang mereka berdua debatkan. 实质相同，这是辩证论据。就像现在，有些人是你 Sampai-sampai Meng Huan dan Chen Yu melerai mereka. Ada Bian Cheng. Dia menyapa Chen Yu. Dia berkata pada Chen Yu kalau mereka akan melakukan reuni SMA. Chen Yu mengira Bian Cheng datang karena Zhao Ran. Bian Cheng berkata dia dan Zhao Ran hanya teman SMA biasa. Ada orang lain yang dia incar. Chen Yu mulai berpikir jangan-jangan Bian Cheng juga incar Tang Xue. Gawat nih, sudah ada Yuyan sebagai saingan, tambah lagi Bian Cheng. Akan makin sulit dia menyatukan Tang Xue dan Yubing. Meng Huan sudah siap sedia kapas untuk menutup telinga mereka. Acara pun dimulai, di mana MC sudah memanggil penampilan pertama. Sedangkan di belakang panggung Tang Xue terlihat begitu gugup. Zhao Ran yang santai saja emang super rese. Ada-ada aja kata-kata dia untuk memprovokasi Tang Xue. Yubing dengan sigap membalas omongan Zhao Ran. Zhao Ran mendapatkan kabar buruk di mana tim dia tidak bisa datang nampil karena mereka memecahkan kaca ruangan latihan dan mereka ditahan di ruangan dekan. Hal ini membuat Zhao Ran panik, apalagi sudah mau giliran penampilan dia lagi tuh. Yang mengarahkan juga tak mau tahu. Dia minta Zhao Ran untuk tampil sendiri. Zhao Ran akhirnya memberanikan diri tampil sendirian. Penampilan dia sangat tak terduga. Dia bisa menari dengan sangat bagus. Bahkan para fans memberikan dukungan. Chen Yu merasa Tang Xue pasti kalah kali ini. Zhao Ran pun telah menyelesaikan penampilannya. Giliran tim Tang Xue. Tang Xue tampak begitu gugup. Meng Huan dan kawan-kawan memberikan dukungan dan bersiap menutup telinga. Saat piano berdenting, tiba-tiba suara Tang Xue tak sumbang sama sekali. Bahkan Yubing juga membantu Tang Xue bernyanyi. Nyanyian Tang Xue begitu merdu dan tak menyakitkan telinga. Meng Huan kaget, dia minta Chen Yu melepaskan penutup telinga itu. Penampilan mereka berakhir dengan sempurna. Liu Ying dengan bangga memperkenalkan Tang Xue sebagai teman sekamarnya. Di sisi lain, Si Pang memberikan buket bunga untuk Zhao Ran. 一家特别好的粤餐厅。晚餐呀， Bian Cheng muncul. Si Pang pun hanya bisa pergi. Bian Cheng minta Zhao Ran bekerja sama dengan dia saat acara reuni nanti. Zhao Ran tentu saja setuju. Namun dia minta Bian Cheng bersiap. 人又变一个花花王子，你如果不努力的话， Apalagi dia dikelilingi oleh Dewa Es dan Pangeran Skater. Bian Cheng tak takut soal kedekatan Tang Xue dan Yuyan. Karena dia melihat sikap Tang Xue kepada Yuyan seperti menganggapnya anak kecil. Berbeda dengan Yubing, Tang Xue keluar. Dia terlihat sangat bahagia. Meng Huan dan lain-lain memujinya. Tang Xue terlihat menatap Yubing. Rupanya selama ini Tang Xue benar-benar dilatih full oleh Yubing supaya dia tidak sumbang dalam bernyanyi. Yubing adalah orang yang paling sabar mengajarkan Tang Xue. Tang Xue juga berlatih dengan giat. Sesekali Tang Xue juga suka terpesona dan terus menatap Yubing loh. Benih-benih mulai timbul ya guys ya. Tang Xue terlihat kesusahan menaikkan resleting bajunya. Yuyan pun membantunya. 我只听你的话。 Melihat Yuyan bantu Tang Xue, Yubing menutup kepala Tang Xue dengan jaketnya. Tang Xue pun dengan lembut membantu Yubing pakai kembali jaketnya. Terlihat Zhao Ran datang. 帮干嘛？ Keduanya saling sindir dan saling bersikap manis. Padahal saling tak suka satu sama lain loh. Zhao Ran juga berkata kalau Bian Cheng akan hadir di acara reuni nanti. Tang Xue mulai terdiam. Yuyan minta Tang Xue tak usah pergi. Berbeda dengan pendapat Yubing, di mana Tang Xue tetap harus hadir. Tang Xue pergi ke reuni itu. Zhao Ran terlihat terus mau combrangin Tang Xue dan Bian Cheng. 如果不是你的启发，编程怎么能找到这 Bian Cheng juga terus memanfaatkan situasi. Mereka juga membahas kenakalan masa lalu Tang Xue. Dulu Tang Xue juga sangat populer loh di sekolah. Reuni ini direkam sama Chen Yu dan dikirim kepada Yubing.
Yubing sedikit menyesali kenapa dulu dia banyak sekali melewati masa-masa bersama Tang Xue. Padahal saat kecil dia kekeh pada ibunya tak mau satu sekolah dengan Tang Xue. 是一个中学。 Yubing sekarang menyesalinya. Acara reuni sudah selesai. Kebetulan Chen Yu dihubungi Meng Huan. Tang Xue sangat paham temannya lagi bucin. Dia membiarkan Chen Yu segera bertemu dengan Meng Huan. Bian Chen memanfaatkan situasi untuk antar Tang Xue pulang. Tang Xue awalnya mau bareng dengan Zhao Ran, tapi dia tak melihat sosok Zhao Ran. Dan tiba-tiba Yubing muncul. Yubing berkata pelatih Chu mencarinya. Tang Xue dengan cepat naik sepeda Yubing. Gagal maning rencana Zhao Ran dan Bian Chen, tapi Bian Chen tak akan menyerah. Dia tahu kalau gosip soal Zhao Ran dan Yubing sudah tersebar luas. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dua ular bersatu. 我们合作顺利啊！ Yubing sudah sampai. 撞死我了你！ 哦， Yubing aneh di depan Bian Chen, Tang Xue sok kalem. Sedangkan dia malah galak bet di depan dirinya. Tang Xue bukan bermaksud demikian. Cuma ketika memikirkan masa lalunya, dia hanya merasa bodoh banget dia ngejar-ngejar Bian Chen. Yubing merasa itu bukanlah sebuah kebodohan. Tapi saat itu kamu belum menemukan jalannya saja. Yubing peka kalau Tang Xue lapar. Dia kebetulan ada bawa cemilan untuknya. Saat keduanya bersantai jalan masuk, Tang Xue merasa pasti 6 tahun Yubing sepi tanpa dirinya. Kalau bukan karena orang tua mau cerai, tapi tak dilanjutkannya karena dia tak mau membuka luka lama. Awalnya Yubing mau mengaku, Tang Xue menghentikan pembicaraan. 臭鸡蛋， Karena bahas soal telur, Tang Xue dan Yubing teringat kisah lama mereka, di mana dulu Tang Xue memelihara sebuah telur. Tapi karena dia dibohongi oleh Zhao Ran, telur itu dipecahkan olehnya. 从那以后我就开始很恨他，因为我最恨。 Dari situ dia begitu membenci Zhao Ran. Yubing jadi khawatir. Bagaimana dia jelaskan soal kebohongan dia ini ya? Dia pun tak jadi memberikan kalung yang dia mau hadiahkan kepada Tang Xue. Si Pang melihat Yubing jalan sambil melamun. Yubing pun mulai curhat. Tapi dia alihkan seolah-olah itu adalah kisah tentang temannya. Dia minta saran dengan Si Pang. Tapi menurut Si Pang mengakulah ketika wanita itu sudah menyukai temanmu. Kalau dia sudah suka, dia pasti akan memaafkannya. Yubing agak ragu dengan saran Si Pang. Padahal kan Si Pang tak pernah pacaran. Si Pang merasa dia sudah memberikan saran. Kalau sarannya tak sesuai yang diinginkan, ya sudah. Yubing terlihat melamun semalaman. Dia terus memikirkan kenangan dia dan Tang Xue. Si Pang dan Shi aneh, kenapa Yubing tak tidur selama-laman ya? Mereka minta Yubing menceritakan masalahnya, jika memang ada masalah. 兄弟们说，兄弟们给你解决。 Yubing pun melihat muka Si Pang dan Shi berubah menjadi muka Tang Xue. Dia mendadak kaget dan auto stres. Kawan-kawannya merasa Yubing ada yang tak beres nih. Yubing menemui Chen Yu. Dia memberikan Chen Yu hadiah. Karena Chen Yu sudah membantunya mengirim video pertemuan reuni itu. Dia pun tanya pada Chen Yu, kenapa Chen Yu mau membantunya? Chen Yu pun awalnya jujur. Tapi setelah dia melihat sikap Yubing yang semakin baik dan membantu Tang Xue kembali pada mimpinya, dia semakin yakin mendukung Yubing bersama Tang Xue. Tapi dia juga membuat sebuah pengakuan, di mana dia dan Meng Huan membuat sebuah taruhan soal Tang Xue ini. Jika dia bisa membuat Yubing bersama Tang Xue, jadi dia bisa memenangkan taruhan ini. Chen Yu tahu pasti ada yang mau disampaikan Yubing. Yubing pun mulai bercerita masa lalunya. Di sisi lain, Tang Xue melakukan tes. Dia pun sudah siap memperlihatkan perkembangannya. Tes hari ini menentukan dia bisa tinggal atau tidak di tim ini. Mereka pun bersiap-siap pada posisi masing-masing. Tang Xue dan lain-lain melaju pada lintasan. Yue menempati posisi pertama. Dan hebatnya, Tang Xue tidak berada pada posisi terakhir. Dia pun berhasil memecahkan rekor tes. Dia akhirnya berhasil bertahan di tim. Hal ini menjadi sebuah berita bahagia. Perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Yubing sudah menceritakan semuanya pada Chen Yu. Chen Yu rasa ini akan sangat gawat. 变难，我简直不堪设想你。也行，我都知道。 Mengingat temperamennya Tang Xue, Yubing akan susah mendapatkan kesempatan untuk bersama Tang Xue. Maka dari itu Yubing berpikir tidak akan memberitahukan Tang Xue dulu, sebelum dia membuat Tang Xue jatuh cinta padanya. Dia yakin ketika Tang Xue sudah mencintainya, dia akan pelan-pelan membuat pengakuan. Dia yakin Tang Xue akan memaafkannya. Chen Yu merasa itu ide yang cukup cemerlang. Yubing masih minta Chen Yu untuk tetap menjadi jembatan untuk kesuksesan rencananya ini. Yuyan terlihat ditekan terus oleh pelatih Jin untuk fokus latihan dan latihan, karena kompetisi kejuaraan nasional sudah dekat. Ibu Yuyan tiba-tiba datang. Dia pun aneh kenapa Yuyan sudah menggunakan smartphone. Ibu Yuyan rasa Yuyan harus ke Kanada untuk menemui koreografer baru. Yuyan sempat kaget. 去加拿大了，
傻孩子，去家 Pelatih pun datang. Yuyen mau kembali. Ibu Yuyen mendapatkan info dari pelatih Jin kalau pelatihan Yuyen akhir-akhir ini cukup terganggu. Agak sedikit memberontak. Ketika di asrama Yuyen, ibunya melihat ada boneka terpajang di meja Yuyen. Dia juga melihat sebuah forum di mana ada video kompetisi Yuyen dan Tang Xue. Yuyen juga terlihat begitu memperhatikan Tang Xue. Dari sini ibunya tahu Yuyen itu tak fokus latihan karena sedang jatuh cinta pada Tang Xue. Keesokannya Yue berkata ibu Tang Xue mencarinya. Tang Xue minta Yue menepati janjinya. Tang Xue pun izin dengan pelatih Chu. Saat Tang Xue pergi menemui ibunya, dia salah orang. Dia adalah ibunya Yuyen. Orang itu ternyata memang sengaja mau menemui Tang Xue. Dia ajak Tang Xue berbicara. Dia langsung belak-belakan bahas soal gosip di forum. Ibu Yuyen juga dengan tegas memojokkan Tang Xue. Dia merasa Tang Xue mengganggu fokus latihan anaknya dan lain-lain. Tang Xue anaknya memang tidak bisa ditindas. Dia membalas dengan tegas semua omongan ibu Yuyen. 这件事情有什么误会，是不是应该先跟您自己的儿 Dia 子 minta ibu Yuyen cari dengan jelas soal gosip-gosip yang dipercayai itu. Dia minta ibu Yuyen tanya langsung pada Yuyen juga. 说？嘴巴还挺厉害。 Tang Xue merasa dia tidak ada kewajiban untuk mendengar ocehan tak masuk akal ibunya Yuyen. 你说她是我妈就是我妈。 Saat kembali ke ruangan, dia senang Yue anaknya sportif dan melakukan taruhan mereka. Yubing terlihat terus memikirkan bagaimana cara dia mendekati Tang Xue. Dia pun mau tanya Sucia, tapi kalau dipikir-pikir Sucia juga sama aja dengan dirinya yang tak ada pengalaman. Dia pun melihat orang-orang melemparkan selebaran. Dia penasaran, dan kebetulan hal ini yang sangat dia butuhkan. Dia pun melakukan pendaftaran kelas. Dia melihat beberapa trik mendapatkan orang yang dia suka. 行动而产生的生理反应。 Karena sudah membacanya, dia menelpon Chen Yu. Chen Yu berkata Tang Xue sedang bahagia karena lulus ujian tes CAT itu. Dia menyarankan Yubing membawa Tang Xue liburan sebagai hadiah kelulusannya. Yubing setuju. Dia pun minta Chen Yu mengatur semuanya. Chen Yu pun menemui Tang Xue. Dia menyarankan soal liburan itu. Tang Xue setuju. Tapi mereka sadar dari kata-kata Chen Yu mengarahkan untuk membawa Yubing. 李宇冰吧， Menghua tak terima, dia pun sarankan bawa Yuyen juga dong. Tang Xue setuju. Ketika dia mencoba menghubungi Yuyen, yang angkat malah ibunya. Ibunya minta Tang Xue jangan mengganggu Yuyen. 如果玉妍的生活里只有训练的话，那么她 Tang Xue tak terima dan membalas ucapan ibu Yuyen. Ibu Yuyen malah bilang Tang Xue tak ada harga diri. Tang Xue mulai memanas. 我不自重。 Dia pun melontarkan kekesalannya di depan Meng Huan dan Zhen Yu. Dia minta tak usah bawa Yuyen saja. 我们自己去。太吓人了。 Tang Xue begitu meledak-ledak. 说， Karena Yuyen memiliki ibu yang posesif seperti itu. Yubing pergi menemui manajer Ma. Manajer Ma merasa ada yang tak beres dengan tetapan Yubing. 我怎么有股不祥的预感？ Yubing meminjam mobil manajer Ma. Ibu Yuyen membuang semua boneka yang ada hubungannya sama Tang Xue. Dia juga menghapus panggilan Tang Xue tadi. Yubing sudah bersiap menjemput Tang Xue. Yang muncul adalah Chen Yu. Yubing aneh kenapa Chen Yu juga ikut. Menurut Chen Yu, Tang Xue tak akan mau kalau cuma berduaan saja dengan Yubing. Jadi dia juga minta Yubing sekalian membantu hubungan dia dan Meng Huan. Tang Xue dan Meng Huan sudah muncul. Yubing minta mereka segera masuk. Dia juga membantu Tang Xue pasang sabuk pengaman. 你干嘛？ Mereka pun terlihat menikmati perjalanan ini. Yubing juga bahagia melihat ekspresi bahagianya Tang Xue. Mereka bersantai di tepian. Yubing mulai melancarkan aksi sesuai trik yang dia pelajari dari kelas kencan itu. 你冷啊？ Tak sampai di situ, dia pun mulai mencoba trik kedua. 可能因为天气的缘故，这 Yang ada Tang Xue malah makin tak tertarik. 不要。 哎，唐雪，你听着， Tang Xue ngantuk dengar cerita Yubing. Dia merasa cerita Yubing tak sesuai dengan yang dia tahu. 是饿。 Gagal maning terus dah usaha Yubing itu. Meng Huan tersengat sesuatu. Chen Yu panik dan dengan segera membopong Meng Huan. Dia pun hanya ada satu cara menyembuhkannya, yaitu menggunakan air pipis. Demi kesembuhan, meskipun jijik, Meng Huan hanya bisa menerimanya. Yubing dan Tang Xue menghampiri mereka. Tang Xue tanya keadaan Meng Huan. Yubing curiga ada yang mereka sembunyikan. Yubing rasa waktunya sudah hampir tiba. Mereka sudah harus bersiap ke pulau itu. Dia sudah menyewa penginapan dan lain-lain. Dia minta mereka semua bersiap-siap karena mereka akan naik kapal pesiar. Apalagi nama kapal pesiarnya cukup unik. 私人游艇。
走吧。 Ibu Yuyan sudah minta Yuyan bersiap untuk berlatih di Kanada. Yuyan melihat bonekanya sudah di tong sampah. Dia memarahi ibunya. Ibunya berkata kalau dia sudah meminta Tang Xue menjauhi Yuyan. 呢，这是我朋友送给我的。 Yuyan pun marah lagi. Dia merasa kalau dia selama ini hidupnya disetel oleh ibunya. Dia merasa tidak bahagia menjalani hidup seperti ini. Ibunya pun membujuk Yuyan dan kata-kata kalau Yuyan boleh pacaran ke depannya. Tapi fokus utamanya tetap harus kejuaraan nasional dulu. Dia tak mau Yuyan meninggalkan dia seperti ayah Yuyan yang dulu. Ibunya benar-benar egois. Yuyan mulai tak enak hati membuat ibunya sedih. Ibu Yuyan juga mulai membuat Yuyan mempertanyakan pendapat Tang Xue tentangnya. Yuyan menunggu depan asrama Tang Xue. Kebetulan Liu Ying muncul. Dia berkata kalau Tang Xue dan lain-lain tidak pulang malam ini karena mereka sedang pergi jalan-jalan. Rupanya kapal pesiar yang mereka bayangkan tidak sesuai ekspektasi. Mereka cuma bisa menerima keadaan saja. 黑珍珠号， 你确定你就是冰 Memang salah mereka yang berekspektasi terlalu tinggi sih. 珍珠啊， Sang pemilik kapal mengira mereka sedang double date. Dia pun membuat perjalanan mereka jadi seru. Mereka cukup menikmatinya. Mereka foto-foto dan menikmati pemandangan laut. Malam hari tiba, Meng Huan juga begitu bahagia karena ada babi kecil menemani mereka. Tang Xue juga melihat ke arah langit, ada bintang Polaris. Mereka pun jadi teringat masa lalu. Masa kecil dulu Tang Xue bertekad melakukan pertualangan dan mereka tersesat. 明明是你非要拉着我好吗？ Karena kecerobohan Tang Xue yang bertekad menarik Yu Bing untuk ikut dia berpertualangan. Tapi dia malah menjatuhkan uang satu-satunya mereka. Keduanya teringat masa kecil di mana mereka tersesat dan tak bawa uang. Mereka pun kelaparan. Mereka menghampiri gerobak pancake. Untung saja ibu-ibu itu baik dan memberikan mereka secara gratis. Dia tanya apakah mereka keluarga. Tapi dia yakin suatu saat mereka akan menjadi sebuah keluarga. Yu Bing menjawab tidak. Tang Xue menjawab iya. Karena diplototin Tang Xue, Yu Bing langsung menjawab iya dong. 对， Bombastis, side eyes bekerja. Yu Bing melihat Tang Xue kedinginan. Dia mengingat trik kencan itu. Dia turun ke bawah minta mantel tebal. Saat dia membawakannya kepada Tang Xue, malah dia pakai untuk dirinya sendiri. 这衣服感情是给你的，不是给我。 Dia pun sosokan bermuka manja. Yu Bing mengira trik ini akan berhasil membuat Tang Xue peduli padanya. Malah ditarik Tang Xue dong. Dan membuat dia jatuh ke dalam air laut. Tiba di penginapan, Tang Xue merasa bersalah membuat Yu Bing tercebur. 你知道这个天的海水有多冷吗？ Yu Bing mulai ingat lagi trik itu. Dia memainkan aktingnya. Dia minta Chen Yu kerjasama. 怎么抖这么狠？ Chen Yu mulai melancarkan aksi. 耳鸣吗？你说什么？晕不晕？哎呀，流鼻涕吗？ Tapi karena terlalu berlebihan, Tang Xue merasa mereka harus kembali saja. 啊，回去啊！ Chen Yu rasa tak perlu. Mereka harus mengawasinya dulu beberapa hari. Chen Yu rasa harus ada yang merawat Yu Bing. Meng Huan maunya Chen Yu yang rawat. Tapi Yu Bing kasih kode minta Tang Xue yang merawat. 就是谁照顾他呗。 你真想的是 Tang Xue pun setuju. Meng Huan mulai protes. Tapi Tang Xue minta Meng Huan menurut. Meng Huan yakin ada yang tak beres. Pasti Chen Yu dan Yu Bing bersekongkol. Dia pun mau memberikan obat dan termometer. 不用量了吧啊？ Chen Yu masuk dan bawakan air hangat. Dia sengaja mengalihkan pandangan Tang Xue. Yu Bing mulai melakukan aksinya. 什么呀？ 哎，没事。 Tang Xue berhasil dikelabuhi. 38。赶紧吃。 Tapi sialnya Yu Bing dipaksa minum obat. 哦。 我不吃。 Dan dari air yang sudah dia celupkan termometer itu. Mana sudah kena termometer yang sudah menempel di keteknya lagi tadi. Yu Bing pun tak bisa melawan. Chen Yu tersenyum dengan perjuangan Yu Bing yang begitu berat. Chen Yu menarik Meng Huan pergi. Keduanya menikmati suasana malam di atas. 想什么？ Chen Yu yang peka melepaskan jaketnya dan memberikannya kepada Meng Huan. Meng Huan aneh kenapa Chen Yu baik padanya ya. Chen Yu mengungkapkan kegagumannya terhadap kecantikan Meng Huan. Dia makin lama semakin ingin Meng Huan jadi pacarnya. Makanya dia akan melakukan semua hal yang membuat Meng Huan bahagia. Bahkan di taruhan mereka, permintaan dia adalah Meng Huan menjadi pacarnya loh. Itu adalah mimpinya saat ini. Meng Huan pun tersentuh.
Dia mencium pipi Chen Yu dan mau jadi pacar Chen Yu. Chen Yu kaget banget. Dia pun terlihat begitu malu-malu karena dia cukup shock dengan jawaban Meng Huan. Di sisi lain, Yuyan terlihat begitu galau. Dia tak siap harus pergi dari Tang Xue. Sad boy yang lugu ya, gengs. Yubing merasa bosan. Dia pun merasa bak mandi ini sangat cocok untuk dirinya menikmati pemandangan bintang. Tang Xue mulai salah kaprah. Yubing berkata kalau dia tak sedang telanjang kok. 穿这衣服呢？啊？ Yubing pun mulai terbawa suasana. Dia terus memperhatikan Tang Xue. Saat dia mau berbicara sesuatu, Tang Xue malah bersin di mukanya. Tang Xue minta Yubing lanjutkan. Yubing sudah tak ada mood buat lanjutkan. Tang Xue mengeluarkan permen. Yubing jadi teringat masa kecil, di mana dulu dia ada permen yang sudah kadaluarsa. Ibunya minta dia membuangnya. Dia malah bawa ke sekolah dan memberikan permen itu pada Tang Xue. Dia sengaja mau buat Tang Xue sakit perut. Tiba-tiba saat Tang Xue memakan permen itu, dia pun menangis. Yubing panik dong, dia kira karena permennya. Rupanya gigi Tang Xue copot. Tang Xue mau makan permen itu lagi, dia tak berani kasih. Tang Xue merasa dulu Yubing begitu pelit. Yubing berkata permen itu sudah kadaluarsa. Tang Xue merasa Yubing begitu baik padanya, makanya tak kasih dia makan permen itu. Yubing pun harus berbohong lagi deh, daripada ketahuan bisa mampus dia. Keesokannya Tang Xue bangun. Dia melihat Yubing tertidur di sofa. Dia menghampiri Yubing. Dia terus memperhatikan muka Yubing. Dia juga kembali teringat dengan kenangan saat mereka tak sengaja ciuman itu. Dia sadar Yubing mau bangun. Dia dengan cepat berdiri. Dia minta Yubing untuk tes suhu tubuhnya lagi. Yubing minta Tang Xue mengambilkan air hangat. Yubing hidupkan keran air. Terdengar oleh Tang Xue. Kebohongan Yubing pun terbongkar dengan jelas, cu. Mereka pun pulang sekolah. Chen Yu bahagia karena menurut dia tamasya ini begitu menyenangkan. Yubing aneh. Jadi kau bantu aku atau aku bantu kau sih sebenarnya? Tang Xue masih terlihat begitu kesal. Dia benar-benar marah karena Yubing membohonginya. Yubing minta maaf. Chen Yu malah bawa-bawa soal merindukan dirawat oleh seorang ibu. Pokoknya makin kacau balau deh. Yubing kesal parah dengan ucapan Chen Yu yang masih berusaha melanjutin kebohongan ini. Membuat hubungan dia dan Tang Xue makin parah. Apalagi dia menerima pesan dari Mr. Deng itu. Dia makin emosi. Trik yang diajarin di kelas itu tak ada yang berhasil. Saat kembali ke kamar, Si Pang malah sedih dan mengeluh kepada Yubing. Dia berkata ada orang memberikan ulasan buruk pada kelas kencannya. Di sini Yubing menyadari sesuatu. Rupanya kelas kencan yang dia ikuti adalah kelasnya Si Pang. Yubing kesal mampus. Kenapa Si Pang berani buka kelas di saat dia tak memiliki pengalaman sama sekali? Yubing pun menghajar Si Pang karena membuat dia menjadi berantem gara-gara trik yang dia berikan. Di ruangan Meng Huan dan Tang Xue, Liu Ying penasaran apa yang terjadi. Tang Xue merasa nasib dia berbeda. Dia malah ditipu sahabatnya. Dia merasa kebaikannya sia-sia. Liu Ying berkata Yuyan mencari Tang Xue kemarin. Tang Xue ambil beberapa cemilan dan dibawakan kepada Yuyan. Yuyan minta maaf soal ibunya. Tang Xue tak masalah. Loh, dia juga ada buat ibu Yuyan kesal juga. Jadi mereka imbang. Yuyan cerita dia diminta latihan ke Kanada. Tang Xue sangat bersemangat mendukung hal itu karena menurut dia itu kesempatan yang bagus. Tapi Yuyan tak mau pisah dari Tang Xue. Menurut Tang Xue hanya beda jam saja kok. Mereka bisa melakukan video call juga. Dia penasaran apakah Yubing ada ikut mereka kemarin. Tang Xue ceritakan apa yang terjadi di perjalanan mereka. Mendengar cerita itu, Yuyan merasa mereka semakin jauh. Yubing masih terus memikirkan Tang Xue. Sucia pun memberikan sebuah pir. Yubing yang jatuh cinta, kata-kata keluar dari mulutnya semua pasti yang manis-manis. Buah asem pun bisa jadi manis juga kalau sudah jatuh cinta. Yubing membuat sebuah akun Weibo dengan nama Pir Gula Batu. Dia teringat masa kecil, di mana dulu ibunya berkata kalau mereka berdua adalah kekasih masa kecil. Yubing bertanya apa arti dari kata itu. Setelah mengetahui artinya, Yubing merasa itu bukanlah kalimat yang bagus.
Yubing mengupdate status, dia merasa kekasih masa kecil adalah kalimat terbaik di dunia ini. Wah, kok jadi berubah ya gengs? Dia menghubungi Tang Xue. Awalnya dia minta maaf saat dia mengungkapkan cintanya, tapi terhalang lagi. Tang Xue pun dengan berbaik hati memaafkan Yubing. Tang Xue meminta Yubing untuk mengenalinya dari awal lagi. Dari sini Yubing selalu mengungkapkan isi pikirannya kepada Weibo. Dia terus mengawasi Tang Xue, bahkan dia berusaha pura-pura tak sengaja bertemu. 这么巧啊！很认识啊。 Malah salah sasaran. Dia juga menukar minuman Tang Xue. Dia tak suka Tang Xue suka minum susu kedelai. Saat Tang Xue lelah berolahraga, Yubing sudah siap siaga memberikan handuknya. Yubing berubah semakin perhatian dengan Tang Xue. Di kampus setiap tahunnya ada festival menyatakan cinta, dan festival pernyataan cinta di kampus mereka sudah hampir dekat. Yubing melihat berita itu di mading. Dia pun bertanya kepada pelatih Shu bagaimana pelatih Shu menyatakan cintanya kepada pelatih Jin. Yubing sok-sokan tak tertarik. Padahal Yubing sok-sokan gak mau tahu caranya, tapi dia dengan diam mendengarkan. Setelah mendapatkan intinya, dia dengan cepat ingin menyalurkan ide yang ada di otaknya. Dia menggantungkan beberapa lampu hias pada pohon besar di dekat lapangan kampus. Dia pun telah menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, Yue terus ditanya-tanya sama teman-temannya. Mereka tahu Yue itu sangat tomboy. Mereka pun mau mengajarkan Yue untuk menjadi gadis feminim. Mereka yakin hari pengakuan kali ini Yue bakalan disamperin pria-pria untuk menerima pengakuan. Ketika Yue mencoba mempraktekannya, dia benar-benar tak sanggup. Karena itu bukan dia banget. 真的。好啦，不要嘛。 Di sisi lain, Chenyu dan Menghuan asik dengan rumah pemeliharaan mereka. Tiba-tiba Suce datang membawa seekor anjing yang terluka. Saat dia mau menyimpan kontak Menghuan, Chenyu dengan cepat menahannya. Dia takut Suce akan memanfaatkan kontak Menghuan ini untuk membuat pengakuan. Ya ampun, Chenyu seuzon aja jadi orang. 化解了吗？小心为妙啊！不动了啊！ Yubing yang sudah menghias seluruh pohon dengan lampu, dia menyalakan lampu itu. Dia membayangkan kalau dia membawa Tang Xue ke sini. Keduanya akan berdansa dengan sangat romantis. Yubing sudah berimajinasi kelancaran hubungan keduanya di hari pengakuan nanti. Selanjutnya terlihat Joran memberitahukan festival ini pada Biancheng. Dia berharap Biancheng akan action pada hari itu, supaya Tang Xue luluh. Biancheng sudah menerima informasi dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Shipang yang suka ngikut Joran berusaha menarik perhatian Joran dengan traktir Joran. Tapi Joran tak mau menerima traktiran Shipang sama sekali. 剩的钱我请你吃根玉米，拜拜。 Shipang memang tidak memiliki jiwa pantang menyerah. Mau ditolak berkali-kali juga tak akan nyerah, cu. Chenyu terlihat ngambek dengan Menghuan. Menghuan aneh, padahal Suce kan temannya Yubing. Dia juga cuma butuh bantuan untuk merawat anjingnya. Chenyu yang sudah cemburu mengungkapkan kekhawatiran dia. Menghuan merasa gemas dengan kecemburuan tak beralasan Chenyu ini. 换衣服回去了。 Tapi untungnya Chenyu mudah dibujuk. Suce bingung di hari festival pengakuan nanti dia harus gimana ya? Gimana cara dia mengungkapkan cintanya? Dia berusaha mempraktekannya. Tapi ketika dia asik mempraktekannya di depan tiang, Shipang melihat keanehan itu. 你要相信自己，你要跟他说，一定要说。 Suce dengan cepat mengalihkan supaya Shipang tak banyak tanya. Di sini Yuyen juga sudah mau ke Kanada. Sebelum ke Kanada, dia berencana membuat pengakuan kepada Tang Xue. Saat di kelas, Tang Xue asik tidur. Padahal lagi pelajaran dosen killer loh. Dia tak peduli bacotan dosen itu. Dosen itu menghampirinya. Dia pun kena omel deh. Tang Xue masih pura-pura acting mau jawab pertanyaan lagi tuh. 刚才讲的那道题太难了，我没思考明白。 你家沙发呀？不是的，不用。 看你是不想毕业。 Pokoknya Menghuan yang mau bela juga auto kena skamat. 礼物。 这是送礼物的地儿吗？ Tiba-tiba kelas dihebohkan dengan Biancheng yang muncul di dekat kelas memberikan surprise dan sejenisnya. Dia pun ingin melakukan pernyataan cinta gitu menggunakan balon-balon. 并且预祝你在即将的期末。 Karena hal ini dosen killer memberikan hukuman, di mana Tang Xue memiliki batas nilai ujian yang lebih berbeda dibandingkan teman sekelasnya. Karena hal itu, Tang Xue menghampiri Biancheng.
Biancheng aneh kok Tang Xue bermuka murung ya. Tang Xue merasa Biancheng menarik dia ke dalam sebuah masalah. Dia minta Biancheng untuk tak melakukan hal ini lagi. Biancheng ditatap oleh semua orang. Pasti malu banget sih ya. Pernyataan cinta gagal total. Di sisi lain, Li Ying berkata pada Bang Huan di aula Zhenyu sedang membuat kehebohan. Rupanya Zhenyu membuat penggalangan dana untuk orang-orang yang mau merawat hewan yang terlantar. Bang Huan pun bangga dan semakin cinta dengan kerja keras Zhenyu. Sedangkan di sini Suce terlihat uring-uringan. Dia menunggu Yue. Yue juga muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wow. Tapi Yue kecewa karena Yubing ada janji yang lain. Suce pun mau ajak Yue pergi berdua. Yue merasa aneh kalau mereka pergi berdua saja. Dia pun berkata kalau dia sudah ada plan lain. Waduh, kesian ya si Suce. Benar-benar tak ada kesempatan sama sekali, cu. Di saat orang sibuk di hari festival pengakuan ini, berbeda dengan Tang Xue. Tang Xue malah asik latihan. Dia memiliki target tersendiri. Pelatih Chu sangat mendukung penuh Tang Xue. Dia juga berniat mendaftarkan Tang Xue pada sebuah kompetisi. Mendengar berita itu, Tang Xue tentu saja semakin bersemangat untuk latihan. Setelah selesai latihan, Tang Xue membersihkan seluruh ruangan. Dia mau beristirahat. Tiba-tiba Yuyen datang memberikan dia surprise. Dia pun mau marah. Tapi dia melihat sosok Yuyen. Yuyen rupanya mau merayakan hari pengakuan juga. Dia memberikan hadiah kepada Tang Xue. Dia berkata kalau dia akan segera ke Kanada. Saat dia mau buat pengakuan, telepon berbunyi. Dan itu adalah ibunya. Ibu dia minta dia segera kembali. Tang Xue juga mendorong Yuyen untuk segera menemui ibunya. Dia yang akan membereskan semua ini. Ketika Yuyen kembali, dia sedikit kecewa. Rupanya hal penting yang ibunya maksud adalah mencoba pakaian. Tapi dia tak mau membantai ibunya. Dia hanya bisa jadi anak penurut saja. Saat Tang Xue mau pulang, Yubing menghampirinya mau memberikan kejutan juga. Tang Xue mulai trauma. Dia minta tak boleh ada kejutan-kejutan lagi. Tang Xue segera kabur. Yubing mengejarnya dan menahannya. Tang Xue sampai mau teriak kalau Yubing masih menghalanginya loh. Sedikit informasi ya guys. Meskipun Liu Ying dan si Pang suka berantem kalau ketemu, sebenarnya mereka berdua ini akrab di dunia online loh. Bahkan sering intens berkomunikasi. Sayangnya mereka sama-sama tidak saling tahu kalau mereka berada di kampus yang sama. Di sini terlihat Yue menyaksikan pernyataan cinta orang lain. Dia cukup iri. Tiba-tiba ada sebuah boneka lucu menghampirinya. Dia pun memberikan surprise kepada Yue. Dia juga menyatakan cintanya loh. Yue mengira ini hanya hiburan saja. Yue pun menikmati hiburan dari boneka ini. Rupanya dalam boneka itu adalah Suce loh gengs. Suce tak berani mengungkapkan secara langsung. Jadi hanya inilah yang bisa dia lakukan. Maklum sama-sama cinta bertepuk sebelah tangan. Yubing yang sudah menyiapkan segalanya harus gagal di malam pengakuan ini. Dia hanya bisa terbengong sendirian sambil menatap hadiah yang mau dia berikan. Sedangkan di asrama, Tang Xue terlihat begitu lelah. Dia merasa hari ini adalah hari kesialannya. Liu Ying merasa mereka berdua memiliki nasib yang cukup berbeda. Di mana Bang Huan asik bucin, sedangkan Tang Xue dapat kejutan dari teman-temannya yang tidak membuat dia bahagia. Kalau Liu Ying mah sudah bahagia asalkan ada buku-bukunya saja. Tang Xue dan Bang Huan bingung bagaimana mereka bisa melewati ujian kali ini ya. Liu Ying pun memberikan sebuah ide. Tapi idenya susah dipahami oleh bahasa manusia normal. Intinya Liu Ying minta mereka tidur awal dan bangun pagi untuk belajar kembali. Dia pun mematikan lampu. Keesokan pagi alarm mulai berbunyi dan membangunkan mereka. Mereka pun harus bangun dan belajar. Tang Xue merasa lelah banget. Bang Huan mengirimkan kira-kira soal ujian yang akan muncul. Tapi hal ini masih saja membuat Tang Xue khawatir. Jika dia fokus belajar, gimana dengan skate jarak pendeknya ya? Liu Ying memikirkan sebuah ide, di mana Tang Xue harus mencari seorang ahli yang pandai di bidang skating. Tang Xue dapat pesan dari Yubing. Dari sini Liu Ying merasa Yubing adalah orang yang tepat yang bisa mengajarkan dan memberikan latihan skate kepada Tang Xue. Di kamar asrama Yubing ada yang melemparkan batu. Yubing pun pergi lihat. Rupanya orang itu adalah Tang Xue. Dia turun menemuinya. Yubing awalnya tanya kenapa kamu kemarin kabur. Tang Xue hanya merasa dia otomatis melakukan hal itu saja. Yubing pun menyinggung soal Biancheng yang menyatakan cinta dan lain-lain. Tang Xue merasa itu rumor yang terlalu dibesar-besarkan.
你也要跟我表白啊？哪天？ Tang Xue minta Yubing untuk jadi pelatihnya. Karena kata Liu Ying, Yubing adalah master di bidang ini. Jadi kamu yang paling cocok mengajariku. Yubing merasa benar juga. Aku akan memikirkannya sejenak ya. 生病发烧的事儿。 Yubing dengan cepat menyetujuinya dan meminta Tang Xue untuk tak ungkit lagi soal itu. Keduanya pun latihan bersama. Yubing menemani Tang Xue dan memberikan Tang Xue latihan yang super keras. Demi ikut kompetisi dan membuat peningkatan, Tang Xue tetap bersemangat menjalankan latihan keras dari Yubing ini. Tang Xue sudah mulai tak sanggup. Beban pikiran dia tak hanya di latihan ini saja. Bahkan dia harus memikirkan pelajarannya. 人家都比不上欢欢学1个月。 Dia tak mau menyulitkan Mang Huan dan Liu Ying. Yubing tahu Tang Xue butuh guru khusus matematika. Dia pun mulai menawarkan diri. Tang Xue juga baru kepikiran, kan Yubing jago matematika. 你一直是个高阶学霸。 Dia menyerahkan dirinya kepada Yubing. 哇，你是要把自己嫁给我呢？ Saat keduanya asik main, tiba-tiba suasana mulai canggung. Mereka saling bertatap-tatapan. Keduanya dengan cepat tersadar dan bersikap sangat kikuk. Di sini Yuyen terlihat begitu galau. Dia merasa Tang Xue tak peduli padanya soal dia ke Kanada. Ibunya masih terus berusaha mendekati Yuyen. Dia tahu Yuyen tak semangat. Ibunya tiba-tiba berkata Yuyen tak usah ke Kanada saja. Yuyen tentu saja senang. Tapi ibunya berkata, kalau kamu tak ke Kanada, kamu tak bisa mencapai impianmu secara maksimal. Sedangkan Tang Xue berusaha menggapai mimpinya. Kalau kamu gagal, apakah kamu tidak berpikir kalau kau tak pantas untuk Tang Xue? 大了，想喜欢谁跟谁在一起。 让我儿子所有的努力都付之东流。 Mendengar beberapa masukan dari ibunya, Yuyen jadi bertekad untuk berlatih di Kanada. Emang pandai sekali lah ibu ini mengubah pikiran anaknya. Di sini Tang Xue bersiap belajar matematika. Yubing adalah gurunya. Saat Yubing bersiap mengajar, dia tiba-tiba merasa gugup karena Tang Xue begitu dekat dengannya. Dia terus memperhatikan Tang Xue. Sampai Tang Xue aneh kok Yubing malah bengong dan tak menjelaskan untuk dirinya. Ketika Yubing mulai menjelaskan, Tang Xue bukannya benar-benar memperhatikan, dia malah ketiduran. 到底怎么喜欢上你的？ Keduanya pun keluar dari perpustakaan. Yubing mau mengantar Tang Xue kembali, tapi Chouran malah akting sakit kaki. 哎呀，好疼呀！ Tang Xue sebagai sepupu tentu saja mau membantu. Dia malah memberikan kode mau dibantu sama Yubing dong. Akhirnya Tang Xue meninggalkan Chouran kepada Yubing. Yubing pun melihat ada Sepang. Dia dengan cepat meminta Sepang untuk membawa Chouran kembali. Chouran yang awalnya cuma mau akting sakit, malah kakinya jadi terkilir beneran dong. Saat Sepang bawa Chouran, dia tak sengaja menabrak Liu Ying. 没事吧？ 没事。 Keduanya pun auto berdebat. Chouran merasa bersalah kepada Liu Ying. 同学，不要把事情闹大呀。 Akhirnya Sepang pun nurut dan tak berdebat dengan Liu Ying lagi. Chouran minta Sepang antar Liu Ying saja. 那女神你慢点啊！ Akhirnya Sepang pun berniat membawa Liu Ying karena rasa bersalahnya. 哎，你抓我脖领子干嘛？ Tang Xue pergi menemui pelatih Chu. Pelatih Chu memberikan nomor urut untuk kompetisi yang akan diikuti Tang Xue nanti. Tang Xue sangat bersemangat. Dia berterima kasih kepada pelatih Chu sudah memberikan dia kesempatan. Rupanya di sini pelatih Chu ada menyimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui dirinya dan Yubing saja. Tang Xue berkata kepada pelatih Chu kalau dia sudah mematapkan diri untuk mengganti jurusannya. Pelatih Chu tentu saja akan mendukung semua pilihan yang terbaik untuk Tang Xue. Tang Xue membawa tiket turnamennya. Dia memberikan tiket itu pada sahabat-sahabat terdekatnya. Tapi Yuyen mengembalikan tiket itu. Dia berkata dia tak bisa pergi karena dia harus ke Kanada. Tang Xue merasa hari ini ada dua kabar gembira. Hari ini dia kembali ke turnamen dan perayaan Yuyen akan latihan ke Kanada. Yuyen sebenarnya sedih, tapi Tang Xue malah merasa itu adalah berita bahagia. Tang Xue memang tak pekaan, guys. Bianca pergi menemui Chouran. Keduanya seperti biasa selalu membahas soal rencana mereka. Meskipun Bianca kesal karena penolakan itu, tapi dia sudah memikirkan cara bagaimana mengambil hati Tang Xue kembali. Dia selalu saja ada cara tersendiri. Dia dan Chouran masih saja terus bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Terlihat Tang Xue pergi menemui dosen Chow. Dosen ini mengira Tang Xue mau membujuknya. Tang Xue berkata dia akan melakukan pindah jurusan. Dosen itu tanya alasannya. Tang Xue menjelaskan kalau dia terlalu mencintai dunia skate jarak pendek. Dulu dia memang mengubur dalam-dalam mimpinya, tapi kini semangat itu bangkit kembali. Jadi dia akan benar-benar menekuni bidang ini. Dosen itu pun akhirnya paham. Dia merasa Tang Xue masih muda.
masih punya banyak kesempatan untuk mengejar mimpi. 短戏，明天不会想转回来吧？ Dia merasa Tang Xue kini sudah benar-benar menemukan apa yang dia sukai. Tang Xue kaget, rupanya dosen ini menyetujui keputusannya. Tapi syarat dari dosen Zhou tak berubah. 考不过的话，我是一定不会在你的转系表。 Tang Xue harus lulus mata kuliahnya, baru dia akan tanda tangan surat itu. 你梦想是什么？我的梦想，动物学家。 Di sisi lain, hari ini adalah hari keberangkatan Yuyan. Yuyan membereskan beberapa barang-barangnya. Dia masih terus mengingat kenangan dia dan Tang Xue. Dia pun mengirim pesan kepada Tang Xue untuk tak antar dia. Dia takut nanti dia akan sedih. Dia pun mau mengungkapkan cintanya melalui pesan. 请你慢一点喜欢上别人。 Ketika dia bersiap berangkat, dia mendengar teriakan Tang Xue. Ibunya dengan cepat menahan Yuyan dan meminta supir untuk tak berhenti. Yuyan sangat marah kepada ibunya. Dia juga menghapus pesan yang mau dia kirim itu. Tang Xue pun bersiap untuk latihan lagi. Yubing penasaran apakah Tang Xue ada pergi mengantar Yuyan. Tang Xue tak bisa banyak bicara karena dia dipanggil oleh pelatih. Pelatih memberikan arahan. Pelatih minta Tang Xue tidak perlu membebankan diri. Tapi Tang Xue merasa dia punya target tersendiri. Yue pun mulai menyindir-nyindir Tang Xue. Keduanya pun melakukan taruhan. 真的人学狗叫。好啊，小蜗牛。 Hari H kompetisi, tak menyangka Tang Xue berhasil masuk ke babak final. Chen Yu dan Meng Huan tentu saja bangga dong. Hari H acara final, Tang Xue dan Yue masuk ke final. Pelatih memberikan arahan kembali. Pelatih juga memuji Tang Xue yang tak disangka-sangka bermain dengan sangat baik di kompetisi sampai semifinal. Tapi pelatih berharap kalau Yue bisa memberikan medali emas untuk universitas mereka. Tang Xue juga berharap dia bisa memberikan yang terbaik. Para peserta sudah berkumpul di lapangan. Para supporter juga sudah berbondong-bondong datang. Bian Chun juga muncul. Mereka pun mulai memperkenalkan satu persatu pemain. Pelatih tak nyangka pilihan Yubing tak salah. Dia pun merasa kalau Tang Xue benar-benar memiliki potensi tinggi. Mereka akan melihat hasil akhir kali ini. Pertandingan sudah bersiap dimulai. Semua peserta pada line masing-masing. Dan kompetisi dimulai. Saling kejar antar pemain terlihat begitu ketat. Tang Xue berhasil mengejar ke depan dan membuat semua pendukungnya mulai bersorak. Tang Xue dan Yue berhasil memimpin di depan. Tapi sayangnya ketika mereka melaju dengan kecepatan tinggi, salah satu peserta terjatuh dan membuat Tang Xue pun ikut terjatuh. Tang Xue yang jatuh membuat orang panik. Yue berhasil menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini. Sedangkan supporter mendukung Tang Xue untuk bangkit berdiri untuk menyelesaikan pertandingannya. Yubing hanya fokus pada Tang Xue saja. Tang Xue sudah menyelesaikan pertandingannya. Dia berusaha kuat dan tegar. Meskipun menang, Yue sedih karena pandangan Yubing hanya tertuju pada Tang Xue. Tang Xue kembali dengan kekecewaan. Yubing pun dengan cepat menghampiri dan memeluknya. Yubing membalikan badan Tang Xue dan menyerahkan kalung itu. Bagi dia, Tang Xue tetaplah pemenangnya. Dia berharap Tang Xue tidak akan menyerah pada mimpinya. Bian Cheng melihat ini. Chao Ran pun merasa kesempatan Bian Cheng semakin menipis. Tapi Bian Cheng tetap pede dia bisa memperoleh hati Tang Xue kembali. Semua anggota memberikan selamat kepada Yue. Tang Xue datang memberikan selamat juga. Yue menanyakan kabar Tang Xue dan menagih janji taruhan mereka. Meng Huan dan Chen Yu khawatir pada Tang Xue. Tapi Meng Huan berkali-kali menjewer Chen Yu yang terus-terusan membahas soal kompetisi tadi. Chen Yu memang sepolos itu. Tapi habis-habisan dia kena cubit oleh Meng Huan. Tang Xue merasa dia baik-baik saja dan sudah full semangat lagi. Yubing berbicara dengan pelatih Chu. Pelatih Chu sudah mengakui potensi Tang Xue. Mulai bulan depan biaya pelatihan Tang Xue akan ditanggung oleh klub. Saat Yubing pergi angkat telepon, Tang Xue menghampiri pelatih Chu. Dia mendengar percakapan mereka. Dia kaget rupanya selama ini Yubing yang membiayai dirinya. Dia pun masuk tim bukan karena kemampuannya, tapi karena Yubing. Pelatih Chu juga tak menyembunyikan fakta yang ada. Mendengar itu, Tang Xue jadi semakin sedih dong. Yuyan yang berada di Kanada sedih melihat berita Tang Xue. Tapi dia sudah bertekad untuk mencapai mimpinya. Yuyan juga secara terang-terangan masih ngambek pada ibunya. Perayaan tim skate karena kemenangan Yue. Tapi Tang Xue masih terus murung.
Dia masih memikirkan soal Yubing yang membiayai pelatihannya. Dia masuk tim bukan karena kemampuannya. Yubing tahu Tang Xue tak menikmati perayaan ini. 什么？唐轩，你跟我说你肚子疼？ Yubing ngarang cerita dan segera membawa Tang Xue keluar. Yue dan Siqie tahu Yubing memberikan perhatian lebih kepada Tang Xue. Siqie berusaha kembali mencairkan suasana. Tang Xue dan Yubing berada di luar. Tang Xue masih diam, tapi dia membuka pembicaraan. 挺看不起我的。 Dia berkata kalau Yubing memandang rendah dirinya. Dia bahas soal Yubing yang membiayai pelatihannya. Yubing pun masih berusaha mengelak. Tapi Tang Xue sudah tahu karena dia dengar percakapan dia dan pelatih Chu. Yubing pun tak bisa mengelak lagi dong. Tang Xue membayar sebagian menggunakan uang jajannya. Yubing minta Tang Xue untuk tak buru-buru. Nanti saat kamu menang dan dapat hadiah baru kamu lunasin. Tang Xue seketika begitu pesimis. 你一定可以。 Karena dia sangat tahu Tang Xue orangnya pantang menyerah. Setelah membicarakan semua ini, Tang Xue sudah jadi lebih lega. Sesak di hatinya pun sudah dikeluarkan. Yubing berkata dalam hati. Tang Xue ajak Yubing pulang bersama. Tiketnya akan dia yang belikan sebagai bayar bunga dari uang yang sudah dikeluarkan oleh Yubing. Tang Xue kembali ke asramanya. Dia membeli tiket untuk dirinya dan Yubing. Dia memegang kalungnya sambil tersenyum. 你又不喜欢李玉冰。 Liu Ying aneh kok Tang Xue gerasa gerusuk sendiri. 无论你正在遭遇着什么，都要振作。 Tang Xue juga memutuskan untuk tak pulkam sama Chen Yu. Dia minta Chen Yu fokus urus Meng Huan saja. 加油！ Tang Xue memberitahukan jam keberangkatan mereka kepada Yubing. Yubing senang. Perjuangan dia dekatin Tang Xue mulai berbuah. Dia pun auto-update status di akun bucinnya. Keesokannya Tang Xue penasaran sama nilai ujiannya. Setelah dia mendengar nilainya, dia pun berhasil lulus. Dia dengan cepat berlari dan menghampiri dosen Zhou. Dia minta tanda tangan dosen itu. Dosen itu agak tidak rela sih, tapi dia harus mendukung mimpi Tang Xue. Dia tahu Tang Xue adalah wanita yang tangguh. Tang Xue menganggap dosen Zhou adalah dosen yang cukup berjasa bagi hidupnya. 不想再见到你，带个金牌回来。 Dosen Zhou tahu kalau dokter hewan memang tak cocok untuk Tang Xue. Tang Xue yang sudah dapat tanda tangan dari dosen Zhou dengan cepat menghampiri pelatih Chu. Dia dengan muka yang sangat gembira, dia sudah tidak akan ragu lagi dengan keputusannya. Dia benar-benar sangat bahagia. Tang Xue dan kawan-kawan merayakan di kamar mereka. Meng Huan dan Liu Ying senang dengan pencapaian Tang Xue. Mereka turut bahagia. Tang Xue juga memiliki kebahagiaan yang berbeda selain pencapaian ini. Meng Huan dan Liu Ying penasaran. Tang Xue mau nyanyi dong. Meng Huan dan Liu Ying mulai khawatir. Mereka minta Tang Xue fokus makan saja. Selanjutnya terlihat Tang Xue dan Yubing pergi bersama. Hal ini terlihat oleh Chen Yu dan Meng Huan. Mereka aneh kok mereka tak tahu keduanya semakin dekat dan janjian pergi bersama. Chen Yu merasa keduanya sangat serasi dan dia berpotensi memenangkan taruhan ini. Tang Xue dan Yubing tiba di bus. Keduanya naik bus bersama. Saat mereka mau simpan tas mereka, orang lain mendorong Tang Xue dan membuat Tang Xue jatuh di pelukan Yubing. Mendadak ini benar-benar membuat keduanya auto canggung. Tang Xue dan Yubing bingung siapa harus mulai bicara duluan ya. Tapi dengan cepat mereka mencairkan suasana. Mereka juga bahas masa lalu di mana mereka belajar skate bersama. Dan Tang Xue dari kecil memang sudah bercita-cita menjadi atlet nasional. Karena itu Yubing punya motivasi lebih tinggi untuk mengalahkan semangat Tang Xue. Tang Xue minta tak usah dibahas lagi dong. Yubing mengingat semua kenangan masa kecil mereka dengan sangat baik. Tang Xue mulai khawatir. Bagaimana jika orang tua dia tahu soal keputusannya ya? Yubing berkata dia akan selalu ada buat Tang Xue dan mendukung penuh Tang Xue. Saat di perjalanan, Yubing melihat Tang Xue baring di pundaknya. Dia pun menahan kepala Tang Xue supaya tak terjatuh. Meski tangannya geram cuy, demi cinta tersiksa dikit raul pola ya. Mereka pun telah tiba. Yubing bangun dan mengambil tas mereka. Karena ramainya desakan, dia pun duluan turun. Seorang ibu-ibu menghampiri Tang Xue. Dia berkata kalau pacarnya sangat perhatian. Yubing rela gonta-ganti tangan untuk menahan Tang Xue loh, supaya Tang Xue tak bangun dari mimpi indahnya. Tang Xue senang dong mendengar hal itu. Keduanya sudah tiba di terminal. Kebetulan ayah Tang Xue menjemput. Tang Xue memberitahukan ayahnya kalau itu adalah Yubing. Ekspresi ayah Tang Xue langsung berubah.
Tang Xue pun menawarkan diri untuk antar Yubing. Saat di perjalanan, Yubing merasakan suasana yang kurang nyaman. Apalagi pandangan ayah Tang Xue yang begitu menyeramkan dan menunjukkan kalau dia tak begitu suka pada Yubing. Yubing minta diturunkan karena rumahnya hampir sampai. Setiba Yubing di rumah, ayah dan ibunya menyambutnya. Ibunya tanya Yubing tadi sama siapa. Dia berkata dia ikut mobil Tang Xue. Ibunya ingat dong sama Tang Xue. Apalagi ibu Tang Xue dulu pernah berkata kalau mau menikahkan Tang Xue dengan putranya. Yubing jadi teringat kenangan masa kecil mereka, di mana dia mengalami luka pada bawah matanya. Itu karena Tang Xue. Tang Xue merasa bersalah menghampiri mereka. Ibu Tang Xue tahu pasti ini ulatnya Tang Xue. Ibu Yubing takut luka itu akan membekas pada Yubing dan membuat Yubing susah mencari istri. Maka dari itu ibu Tang Xue melempar anaknya jadi menantu kalau emang Yubing gak laku nanti. Ibu Yubing sangat excited ketika membicarakan Tang Xue. Yubing sampai bingung harus jawab gimana. Di sisi lain, Tang Xue sangat disambut oleh ibunya. Ibunya bertanya soal postur Tang Xue yang berubah. Tang Xue tak bisa jawab. Dia juga bingung gimana jelaskan ke orang tuanya soal perpindahan jurusan dia ini ya. Ibu Tang Xue tanya pada Tang Xue kembali dengan siapa. Tang Xue berkata dengan Yubing, teman sebangkuku saat SD. Ibunya ingat dong, bahkan dia ingat kejadian soal dia mau kasih Tang Xue jadi menantunya. Ayah Tang Xue minta Tang Xue jangan dekat-dekat dengan Yubing. Tang Xue mulai aneh. Dia juga tak terima dengan alasan yang diberikan oleh ayahnya. Saat malam hari, Tang Xue terus memikirkan Yubing. Dia kirim pesan pada Yubing dan ajak Yubing latihan skate. Yubing dengan bahagia menyetujui ajakan Tang Xue. Di sisi lain, Biancheng dan Choran masih saja kong kali kong buat mencapai tujuannya. Sampai-sampai Biancheng rela mempelajari soal ayah Tang Xue. Dia yakin kalau dia dekat dengan orang tua Tang Xue akan mempermudah tujuannya tercapai. Biancheng menghubungi Tang Xue mau ajak Tang Xue menemui guru mereka. Tang Xue berkata dia sudah ada janji main skate, jadi nanti dia akan pergi sendiri saja di lain hari. Biancheng tak mau melewatkan kesempatan, dia cari tahu tempat main skate terdekat. Keesokannya Biancheng mengunjungi salah satu tempat skate, dan dia melihat Tang Xue, tapi Tang Xue terlihat lagi asik dengan Yubing. Dia pun masuk ke arena dan sengaja mendekati Tang Xue. Tang Xue tentu saja menyapa dengan ramah. Biancheng mengeluarkan kata-kata gombalannya. Tapi tidak begitu terpengaruh untuk Tang Xue. Yubing melihatnya, dia pun cemburu dan sengaja kerjain Biancheng. Biancheng mau minta diajarkan sama Tang Xue. Yubing pun mulai menawarkan diri. Ketika Yubing ajarkan Biancheng, dia sengaja mendorong Biancheng. Dia ngaku kalau dia memang sengaja melakukan hal itu. Biancheng berkata dia suka kepada Tang Xue. Yubing juga ngaku kalau dia suka pada Tang Xue. Biancheng rasa 3 tahun lalu kalau dialah yang disukai oleh Tang Xue. Yubing tak mempermasalahkan hal itu. Lagian menurut dia, Tang Xue sekarang lebih bahagia dari dulu. Sekarang dia belum jadi pacarku, tapi cepat atau lambat akan jadi pacarku. Biancheng aneh kenapa Yubing begitu percaya diri. Dia tahu Tang Xue sudah move on dari kisah masa lalu dia dan Biancheng. Tang Xue dan Yubing telah selesai latihan, keduanya terlihat memiliki topik yang nyambung. Berbeda dengan Biancheng, dia berasa jadi orang luar yang tak mengerti pembahasan mereka. Biancheng mengucapkan terima kasih atas ajaran Yubing, dia pun ingin jabat tangan. Alhasil keduanya saling berjabat dengan erat. Biancheng pamit pergi. Yubing berniat antar Tang Xue kembali. Saat Tang Xue kembali, kebetulan ada ayahnya. Keduanya bermain jokes dengan kata-kata mereka. Tang Xue memanfaatkan situasi ini untuk membahas soal skate dengan ayahnya. Tapi mendengar kata skating, ayahnya langsung heboh dan menantang dengan hebat. Intinya dia tak mau merasakan khawatir seperti dulu lagi. Ketika dia melihat putrinya terluka. Melihat ayahnya begitu, Tang Xue sudah tak sanggup melanjutkan pembicaraan mereka. Di sini Yubing kirim pesan kepada Tang Xue buat ajak Tang Xue pergi ke sekolah lama mereka. Tang Xue pun menceritakan percakapan dia dan ayahnya kemarin. Melihat respon ayahnya, dia berencana menyembunyikan selamanya soal pindah jurusan ini.
Tapi menurut Yubing lebih baik dikatakan dari awal daripada jadi masalah di kedepannya. Tang Xue tak bisa lakukan itu karena dia tahu kalau ayahnya tahu soal pindah jurusan ini, dia akan segera ditarik kembali ke jurusan kedokteran hewan lagi. Yubing minta lupakan topik ini dan fokus ke sekolah mereka saja. Ketika mereka tiba di sekolah mereka, rupanya gerbangnya tutup karena anak-anak pada libur sekolah. Tang Xue tak mau datang sia-sia, dia memutuskan manjat pagar saja. 翻墙？翻墙？不行，这太危险了。 Keduanya pun berhasil masuk, tapi tangan Yubing terluka. Tang Xue meniup luka itu. Yubing mulai berimajinasi hal yang lain dong. 这才不疼。Keduanya pun masuk ke dalam kelas mereka. Mereka mengingat masa kecil mereka. Tang Xue pada saat itu sangat senang. 过得还挺开心的。 Bagi Yubing masa kecil dia itu sangatlah kelam. 没有，我很开心。 Tapi dia tak mau jujur dengan Tang Xue. Tang Xue ingat masa kecil mereka pernah membuat catatan untuk satu sama lain. Tang Xue juga ingat lokasinya. Mereka pun berniat menggalinya. 不记得了。 那我告诉你啊， Yubing minta lupakan saja, tak usah dicari lagi. Tang Xue tak terima. Kau berkata buruk soal aku ya? 我弄死你！ Yubing mulai panik dong. 要不咱别玩了吧？ 继续挖。 Ketika Yubing menemukan punya dia merasa isi tulisan itu akan membuat hubungan dia dan Tang Xue berantakan. Ketika Tang Xue menemukan punya dia, Tang Xue melihat Yubing sudah menemukan punya dirinya juga. 东西呢？ Tang Xue aneh, kok tak ada isinya ya? Yubing beralasan diambil oleh orang lain, soal tulisan itu isinya tentang lulus ujian. 可能像蝴蝶一样飞走了。 凭了你叫鲤鱼兵转发就转运啊！ Tang Xue agak merasa tak masuk akal sih. Dia memeriksa seluruh tubuh Yubing. Yubing minta hentikan dan baca punya Tang Xue. Rupanya isi tulisan itu Tang Xue tulis Yubing dapat nilai 0 di ujian. 唐雪，你也太过分了吧，对我。 Alasan Tang Xue menulis itu karena dia kesal kepada Yubing. Padahal dia akan diajak ke Disney kalau dia peringkat 1 di kelas. Semua itu gagal karena Yubing malah jadi juara. 后来你去成迪士尼了吗？ 托您的福到现在， Kata Yubing kalau dia tahu tujuan Tang Xue seperti itu, dia akan memilih tak ikut ujian. Keduanya pun bersantai sejenak. Tang Xue merasa masa muda dia sangat bahagia karena dia habiskan bersama Yubing. Yubing malah minta maaf karena tak tepatin janji. Tang Xue tak ngeh maksud Yubing. 我们再也不会走散了。 Mereka pun menautkan jari. Tang Xue mulai curiga. 舌头。 Keduanya berjalan pulang. Tang Xue aneh kenapa selama beberapa tahun ini Yubing tak pacaran. Yubing mengaku ada orang yang dia sukai. Tang Xue kepo dong. Karena Yubing tak mau kasih tahu, Tang Xue juga sengaja berkata dia juga ada orang yang dia sukai. Ketika di rumah, Yubing menulis status dan memposting foto Tang Xue. Padahal Tang Xue lah orang yang dia sukai selama ini. 我想你了。听。 Yubing menghubungi Chen Yu pas Chen Yu mau tulis pesan kepada ayang bebnya. Dia berkata kalau Tang Xue bocor padanya ada orang yang dia sukai. Chen Yu sengaja berkata, mungkin saja Yu Yan atau Bian Chen. 是吧？我觉得对未成年人下手不是。 Dia menyarankan Yubing untuk memulai dulu daripada terlambat. 琢磨一下啊，我挂了，拜拜。 Mendengar ide Chen Yu, Yubing mulai berpikir keras. Chen Yu kembali mau buat kata-kata puitis untuk Meng Huan, diganggu lagi karena Tang Xue menelpon. Tang Xue juga bahas ucapan Yubing yang suka pada seorang wanita. Chen Yu sengaja memprovokasi Tang Xue juga. Dia berkata bisa jadi saja Yu Wei 哥们儿似的。 那就是周。 atau Chou Ran. Chen Yu aneh kenapa Tang Xue tanya begitu. Mu suka ya pada Yubing? Chen Yu terus menggoda Tang Xue. 我听不清，你大点声。 喜欢李宇冰。 Dia sarankan Tang Xue untuk segera bergerak maju sebelum terlambat. Apalagi Yubing itu populer loh, pasti banyak yang incar. Saat Chen Yu menerima telepon Meng Huan, tiba-tiba Yubing kembali telepon. Akhirnya Chen Yu urus soal Yubing dulu. Yubing berencana menyerah duluan dan ingin menyatakan cinta. Dia pun tanya saran dari Chen Yu. Chen Yu memberikan beberapa saran dan minta Yubing cari lokasi yang memiliki rasa ritual dan romantis. Dia pun segera mematikan teleponnya. Karena sibuk urus Yubing dan Tang Xue, akhirnya isi pesan Meng Huan padanya menjadi pesan omelan semuanya. 扎了，光忙啊，光张了。 Dia pun harus merayu Meng Huan lagi deh. Yubing menunggu kedatangan Chen Yu. Dia begitu gugup karena Chen Yu belum datang-datang. 有的有，不该有的还有，你就不用担心了啊。 Tang Xue pun muncul. Yubing merasa gugup dan dia berusaha cari topik. 多年了，你刚觉得好看。啊，对， Yubing makin bingung harus ngapain karena Chen Yu belum juga muncul. Tiba-tiba ada seorang pria menghampiri mereka. Yubing mengingat kata-kata Chen Yu.
Dia kira orang ini kiriman Chen Yu. Dia pun mau kerjasama. 一定会轻点的。 Orang itu malah kesal. 你不亮是雨过来的。 Yubing jadi aneh dong. Tang Xue mau pergi, dia malah menarik Tang Xue. Dan Tang Xue auto refleks menamparnya. Rupanya orang ini mabuk beneran. Dia lagi patah hati karena pernyataan cintanya ditolak. Dia pun curhat dengan mereka. Tang Xue memberikan beberapa masukan. Tapi setelah mendengar masukan Tang Xue, orang itu pun pergi. Oke guys, itu dia part 2-nya ya. Kita berjumpa lagi di part ketiga. Jangan lupa untuk terus ikutin video dari Cece ya. Bye-bye.